Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tenang, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur 8. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu membunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil ada banyak inspirasi yang bisa kita petik. Kali ini kita diajak antara lain untuk menghindarkan sikap malas dan jahat. Sudah pemalas, baru jahat lagi. Jahat karena mengatakan yang tidak baik tentang orang lain, mengatakan yang tidak baik terhadap pimpinan, dan itu untuk menutupi kemalasan. Nasib dari orang yang malas dan jahat adalah dibuang, tidak berguna. Hari ini kita diingatkan terhadap salah satu sikap yang tidak baik ini, yakni sikap malas dan suka mengomel, menjelekkan orang lain, menjelekkan pimpinan. Karena nasib dari setiap orang seperti ini tidak akan berguna, akan disingkirkan. Kita diajak sama-sama untuk mengambil sikap dari hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik, yakni berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, berusaha mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Kita berusaha untuk mengembangkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mengerjakannya, berusaha juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita, sehingga itu bisa menyenangkan tuan-tuan kita, Tuhan kita, tuan-tuan kita, pimpinan kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti kita akan juga diberikan tanggung jawab yang besar. Ini hal pertama yang saya ajak untuk kita renungkan bersama, untuk menghindarkan sikap yang malas dan jahat. Dan yang kedua yakni kita justru bersikap sebaliknya, bersikap rajin dan setia. Hal yang kedua yakni kita diajak bersama-sama untuk boleh menghargai perbuatan-perbuatan baik atau orang-orang yang melakukan tanggung jawab mereka. Entahkah itu kecil atau besar, kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada mereka. Tadi hamba yang menerima 5 talenta mengembangkannya menjadi 5 talenta lagi, laba 5 talenta. Tapi juga ada yang punya kecil, nilainya kecil, 2 talenta dikembangkan. Tetapi semuanya diberikan penghargaan. Sehingga
Hari ini kita juga diajak bersama-sama memberikan penghargaan juga kepada orang-orang yang bekerja di sekitar kita, entahkah punya tanggung jawab besar atau menghasilkan hal banyak, atau juga memberikan hasil yang sedikit, kita memberikan penghargaan. Di rumah ini, saudara-saudara kita di dapur atau tempat cuci, mereka juga telah setia, kita memberikan penghargaan. Atau di ekonomi yang mengelola uang banyak, kita juga memberikan penghargaan, dan seterusnya. Juga kami di sekolah diingatkan juga untuk memberikan penghargaan kepada setiap orang yang setia melaksanakan tugas-tugas mereka, entah kecil atau besar. Semoga demikian. Amin.